hari Rabu 16 Desember 2020 kita akan talk show bersama Universitas Terbuka Jember. Nah, Mitra Suara Giri, pandemi COVID-19 ini memang belum juga berlalu ya. Suatu keadaan yang menuntut berbagai lembaga pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran tatap muka beralih ke pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan akhir-akhir ini nih Mitra Suara Giri ya, muncul pro kontra bahwa pembelajaran daring atau PJJ itu dipandang kurang efektif. Nah, utamanya bagi peserta didik maupun para mahasiswa. Kali ini melalui topik mengenal sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, kita bakal diajak nih Mitra Suara Giri untuk memahami tentang apa, mengapa, dan bagaimana isu tersebut bisa dijelaskan. Nah, saat ini sudah hadir di Studio 2 Radio 95 Suara Giri FM Probolinggo dari kawasan Soekarno-Hatta nomor 45, Bapak Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD. Beliau selaku Direktur Universitas Terbuka Jember. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Oke deh Bapak, sehat untuk pagi kali ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah Bapak, kita berbicara tentang pembelajaran jarak jauh yang bakal kita bahas ya. Tapi buat Mitra Suara Giri semuanya, selain kita nanti bakal dijelaskan bagaimana sih ya tentang mengenal sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, Mitra Suara Giri diajak untuk berinteraktif langsung bersama, saya nyapanya Bapak siapa nih? Pak Imam boleh. Oke Bapak Dengan Imam Mas, ya. Saya Dede. Mas Dede. Oke. Nah, bisa berinteraksi bersama Bapak Imam di 421366 Landphone interaktif yang pengen tahu lebih banyak tentang UT Jember, begitu ya Bapak? Iya. Nah, ini membahas tentang pembelajaran jarak jauh nih Bapak. Nah, di tengah-tengah pro kontra bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh itu dipandang memang kurang efektif dari ke hari ke hari. Nah, menurut Bapak ini betul nggak sih Pak, hal itu tuh benar-benar kurang efektif? Iya. Betul Mas Dede. Selamat pagi para sahabat ya, sahabat. Oke, Mitra Suara Giri. Mitra Suara Giri. Iya. Ya. Memang belakangan ini sejak merebaknya kasus COVID-19 gitu ya. Ya hampir 1 tahun ya Mas ya, sejak bulan Februari kalau nggak salah ya. Memang gonjang-ganjing tentang pendidikan itu sampai kini pun juga belum berakhir gitu ya, sampai mau memasuki tahun ajaran baru atau tahun akademik baru 2021 itu gonjang-ganjing tentang pendidikan tatap muka, pendidikan jarak jauh itu belum kelar juga gitu ya. Bahkan memang muncul beberapa statement bahkan dari pemangku pendidikan tertinggi di Indonesia Mas Nadiem bahwa PJJ itu tidak efektif gitu ya. Nah, Mas Dede, untuk melihat efektif tidaknya sebuah sistem pendidikan, kita coba melihat dulu gitu ya. Ini yang perlu diketahui oleh mitra ya, oleh mitra Suara Giri gitu ya. Pendidikan jarak jauh itu secara legal formal gitu ya. Secara legal formal artinya tertulis di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi itu biasa kita kenal dengan istilah Undang-Undang Sisdiknas gitu ya. Nah, silakan masyarakat luas atau khususnya Mitra Suara Giri FM, di pasal 31 itu jelas ada 4 ayat di situ. Jadi ada 4 ayat di dalam pasal 31 itu yang berbicara tentang sistem pendidikan jarak jauh. Jadi sistem pendidikan jarak jauh itu secara legal formal diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari atau proses integral pendidikan dari ya. sistem pendidikan nasional. Jadi ada pendidikan tatap muka, ada pendidikan jarak jauh. Jadi ini pertama ya yang harus diketahui. Mungkin Mitra Suara Giri FM ataupun publik luas belum banyak mengetahui apa benar sih PJJ itu ada di dalam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ada. Ya, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 31 ada 4 ayat di situ dinyatakan bahwa pendidikan jarak jauh itu adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan itu tidak hanya berlaku pada jenjang pendidikan tinggi, tidak hanya. Nah, di sana jelas pada pasal 1 disebutkan PJJ itu berlaku dapat diselenggarakan pada semua jalur, pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan. Artinya dari pendidikan PAUD ya
atau kalau di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama itu dikenal dengan istilah Rodotul Atfal gitu ya. Itu ada jenjang gitu ya. Di dalam satuan pendidikan dasar. Mulai dari yang paling rendah Dari ya, yang Pak. paling rendah lah sampai ke pendidikan tinggi, jalur formal, informal dan non formal, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah, jalur formal, informal yang dilaksanakan oleh oleh keluarga dan non formal yang dilakukan oleh masyarakat, itu bisa dilaksanakan dengan sistem pendidikan jarak jauh. Oke. Itu yang pertama, Mas, ya, yang harus betul-betul dipahami oleh publik luas, khususnya mitra Suara Giri FM gitu ya. Jadi nggak sembarangan ya, Pak, ya, Iya. melakukan pembelajaran jarak jauh Iya, gitu. betul. Nah, apa mungkin hal itu yang membuat universitas terbuka itu tetap tidak goyah dengan sistem PJJ-nya, Pak? Iya. Jadi itu yang pertama, alasan uniformal. Yang kedua, kalau kita mau melihat efektif tidaknya, itu tidak bisa melihat dari satu aspek. Efektif tidaknya sebuah sistem. Jadi PJJ itu sebagai sebuah sistem. Sebuah sistem pendidikan, bukan hanya sekedar modus. Kalau modus itu bicara tentang pembelajaran tatap muka, pembelajaran melalui daring atau online, pembelajaran melalui korespondensi, itu modus, Mas. Itu beda dengan sistem. Kalau PJJ itu sebuah sistem. Gitu ya. Nah, efektif tidaknya kita bisa melihat dari 3 aspek. 3 aspek. Yang pertama dari sisi perencanaan. Yang kedua dari sisi proses. Yang ketiga dari sisi hasil. Nah, sekarang mengapa itu tidak efektif? Kita tahu semua. Pembelajaran daring modus ya. Pembelajaran daring, bukan pembelajaran jarak jauh ya. Pembelajaran daring, karena PJJ itu lain lagi persoalannya ya. Jadi pembelajaran daring yang dilaksanakan selama ini pada masa pandemi itu terjadi di tengah perjalanan. Ketika semester itu berjalan, ketika kalau di satuan pendidikan dasar itu kan dikenal catur bulan gitu ya, 4 bulan. Nah, itu begitu berjalan 1, 2, 3 bulan, tiba-tiba stop. Pembelajaran tatap muka stop. Artinya dari sisi perencanaan pasti ada yang kurang. Iya, ada yang kurang dan tidak direncanakan. Pokoknya bagaimana pembelajaran itu terjadi. Tidak ada perencanaan yang matang. Berbeda dengan sistem pendidikan jarak jauh yang sudah dikembangkan oleh UT. Makanya ketika orang siapapun mengatakan mengklaim bahwa PJJ tidak efektif, kami santai-santai saja. Karena kami apa? Kami sudah merencanakan jauh sebelumnya, jauh sebelum pandemi itu terjadi, 1984. Wow, 1984 sudah melakukan ada. PJJ ya, PJJ. Nah, salah satu diantaranya adalah pendidikan online yang sekarang di pembelajaran daring. Jadi daring itu modus, Mas, bukan sistem. Sistemnya adalah sistem pendidikan jarak jauh. Modusnya salah satu diantaranya adalah pembelajaran daring. Gitu ya. Proses pastilah, karena semuanya tidak disiapkan dari awal gitu ya. Pasti prosesnya kalang kabut kan. Orang tuanya juga bingung, masyarakat juga bingung, siswa juga bingung, gurunya bingung, semuanya sudah bingung gitu ya. Tidak direncanakan, harus segera dilaksanakan apapun situasinya gitu ya. Ya itulah yang terjadi. Pasti hasilnya pun tidak akan seperti yang kita harapkan. Tidak maksimal. Tidak akan gitu maksimal karena dari sisi perencanaan terjadi di tengah perjalanan, tidak ada persiapan apapun gitu ya. Prosesnya juga begitu, yang penting materi tersampaikan begitu ya, hasilnya pun juga begitu, kita nggak bisa mengukur seperti apa hasilnya gitu, Mas ya. Nah, itu. Jadi UT tetap eksis walaupun gonjang-ganjing ketidakefektifan ini. Itu yang kedua, Mas ya, selain legal formal. Yang ketiga, ini terkait dengan kesiapan diri. Kesiapan dari tiap-tiap siswa atau mahasiswanya? Bukan hanya siswa, bukan hanya siswa mahasiswa, tapi juga dosen. Juga guru, pamong, siap enggak gitu ya. Yang kedua, nah terkait dengan kesiapan diri itu ada beberapa hal yang ini tampaknya menjadi penyebab mengapa kemudian pembelajaran daring itu tidak efektif. Bukan PJJ ya, tapi pembelajaran daring itu tidak efektif. Pertama dari segi mental. Iya, secara psikologis kan. Ya bagaimana orang dipaksa harus mengikuti situasi yang seperti ini, yang selama ini tetap muka, datang ke sekolah gitu, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru dalam satu ruangan, mereka belajar di sana. Tiba-tiba mereka harus berganti dari handphone, menjadi handphone, smartphone dan segala macam, belajar dari rumah. Iya kalau orang tuanya tidak bekerja. Kalau bekerja
Nah, Dia sendirian. tidak ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi dari sisi mental. Yang kedua dari segi perangkat. Betul, tidak semua masyarakat kita itu bisa membeli perangkat HP, smartphone, bahkan laptop. Apalagi PC. Itu bisa kita pahami. Gitu ya. Yang ketiga, dari literasi IT. Tidak semua masyarakat kita, orang tua, bahkan siswa, apalagi anak-anak PAUD gitu Mas ya, anak TK, RA gitu, Rodot Alfa, TK gitu ya, SD ya mungkin sudah banyak, tetapi terkait dengan kepentingan IT pembelajaran mereka masih jauh. Tidak semuanya siap, kecuali mungkin masyarakat perkotaan seperti Kota Probolinggo, mungkin daerah perkotaan mungkin literasi IT-nya ada gitu ya. Dari segi kemampuan untuk mendapatkan perangkat HP, IT, termasuk juga jaringannya mungkin baik. Tetapi bagaimana kalau yang berada di pinggiran? Nah, itu dia masalahnya. Yang terakhir adalah materi pembelajaran. Banyak siswa itu mengeluh, bingung. Kalau di sekolah, mereka bisa bertanya kepada teman, atau bisa langsung bertanya tanya kepada guru gitu kan ya. guru. Kalau di rumah, masyarakat, orang tua tidak dipersiapkan dengan kurikulum apa yang mau dipelajari oleh mahasiswa, kompetensi apa yang harus dicapai oleh mereka. Dalam situasi seperti ini mental juga belum siap, perangkat juga tidak semuanya siap, literasi IT terkait dengan pembelajaran daring juga belum semuanya siap, ditambah lagi penguasaan materi pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Tidak semua masyarakat kita, orang tua itu siap, maka terjadilah seperti ini. Jadi kompleks. Tetapi tidak berarti dengan demikian PJJ atau pembelajaran daring itu tidak efektif. Itu yang menyebabkan mengapa kemudian muncul pro kontra. Tetapi UT seperti yang Mas Dede sampaikan tadi, karena kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang di dalam mengelola pendidikan jarak jauh, termasuk pembelajaran daring, kita fine saja dengan situasi yang sekarang. Tidak ada keluhan Pak dari mahasiswa atau apa gitu? Keluhannya hanya terkait dengan masalah jaringan, Mas. Oh, jaringan Jadi ya. seperti sekarang gitu musim ya. hujan gitu ya. Iya, apalagi musim hujan kan. Sekarang ini kan mahasiswa UT dihadapkan pada ujian akhir semester take home exam. Jadi mereka tidak perlu datang ke kampus, tempat-tempat atau kampus yang ditetapkan oleh UT untuk mengikuti ujian akhir semester reguler. Mereka bisa ujian dari rumah. Oh, oke. Tetapi ya itu kendalanya. Jaringan. Ya. Tidak semua tercover, sehingga banyak dari mereka yang dari pelosok yang tidak tercover oleh jaringan internet, mereka datang ke kota, berduyun-duyun datang ke kota. Gitu ya, nggak apa-apa. Memang situasi ini tantangan bukan bagi UT, tetapi juga bagi pemerintah, khususnya di dalam rangka penyediaan infrastruktur jaringan internet yang lebih maksimal lagi gitu ya Pak. Oke, nah kalau menurut Bapak Imam nih Pak, pendidikan jarak jauh itu sebagai sebuah sistem pendidikan atau pendidikan jarak jauh itu sebagai pendidikan alternatif yang ya bisa saja nanti diganti lagi dengan sistem yang lain, atau emang harusnya ditetapkan nih sebagai sistem pendidikan gitu? Iya, jadi begini, bisa jadi sistem pendidikan jarak jauh itu sebagai alternatif karena memang kan kultur kita, iklim kita, pendidikan kita selama ini itu pendidikan jarak jauh. Kenapa dikatakan sebagai suatu alternatif? Walaupun sebetulnya PJJ bisa menjadi sebuah pilihan utama, seperti yang sekarang ditunjukkan dengan struktur demografi mahasiswa kita. Mahasiswa UT, kalau awal-awalnya itu memang usianya Mas itu 40 tahun ke atas Mas. Tetapi sekarang generasi milenial di bawah usia 25 tahun itu sudah banyak yang masuk ke universitas terbuka. Jadi data kami menunjukkan itu sudah hampir 50-50 Mas. Kalau dulu 40 tahun ke atas itu mahasiswa kita. Jadi mereka yang sudah tidak tertampung di dunia pendidikan reguler tetap muka, mereka masuk perguruan tinggi jarak jauh UT. Tetapi sekarang lulusan fresh graduate SLTA langsung masuk, sudah banyak yang masuk ke UT. Jadi tidak Luar lagi biasa. menjadi alternatif gitu ya. Tetapi bisa jadi dikatakan alternatif karena apa? Karena begini. Terus terang saja kalau kita bisa dikaitkan dengan angka partisipasi kasar. Jadi angka partisipasi kasar itu artinya jumlah lulusan SLTA yang melanjutkan studi atau yang terserap di jenjang pendidikan tinggi. Dari total siswa kita seluruh Indonesia yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau terserap
kuota gitu ya. Karena kan ada kuota Mas. Iya, Jadi bukan benar. internet saja yang ada kuota, tapi pendidikan tinggi pun ada kuota kursi. Itu hanya 35% Mas. Nah, sisanya lebih banyak ya, Pak. 65% tidak terserap. Oke, Makanya oke. kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebelumnya Kementerian Riset Teknologi, dibukalah sistem pendidikan jarak melalui UT sejak 84. Karena salah satu penyebabnya itu banyak lulusan SLTA yang tidak terserap Ke pendidikan perguruan tinggi. Lagi ngapain sih, Dek? Lagi cari info temanku, si Nisa mau kuliah kak. Tapi dia pengennya bisa fleksibel dengan kerjaannya. Ngapain bingung? Makanya jangan update status alay aja, update pendidikan juga dong. Kuliah sekarang bisa online loh. Zaman sekarang kan sudah serba digital. UT Jember, solusi terbaik untuk yang ingin kuliah tapi juga bisa sambil kerja. Memungkinkan buat kamu-kamu kuliah di mana aja dan kapan aja. UT sudah hadir di 36 negara. Kuliah zaman now ya di UT Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Buruan daftar di UT Jember, Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Telepon 0331 326 444, WhatsApp 0811 319 7676. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Untuk registrasi 2021 mulai 10 Agustus 2020 hingga 13 Januari 2021. Universitas Terbuka Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. 95 Suara Giri FM Probolinggo, Mitra Suara Giri, kita kembali lagi masih bersama talk show mengenal sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh bersama Universitas Terbuka Jember, Mitra Suara Giri. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Imam ya, tentang efektif atau tidaknya sistem pendidikan jarak jauh ya. Ternyata itu ada di Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya Bapak. Nah, jika Mitra Suara Giri ingin berinteraksi langsung bersama Bapak Imam, diundang untuk bergabung di 421 366. Nah, kita lanjut nih Pak berbicara tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya hal-hal apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan ini oleh lembaga pendidikan khususnya ketika lembaga pendidikan tersebut mau menerapkan pembelajaran jarak jauh seperti UT? Ya, terima kasih Mas Dede. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan gitu ya sebelum sebuah lembaga pendidikan tentunya ya, atau lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan atau diklat gitu ya untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh. Yang pertama pastinya adalah Kurikulumnya. Kurikulum pelatihan apa kurikulum pendidikan. Apakah beda dengan kurikulum pendidikan jarak jauh dengan kurikulum pendidikan tatap muka? Tidak. Sama saja. Jadi seperti misalnya di dalam sistem pendidikan jarak UT gitu Mas ya. Yang untuk S1 itu kan kurikulumnya dia harus mencapai kompetensi yang dihitung dengan menggunakan satuan kredit semester SKS itu 141. Itu sama. Pendidikan tatap muka juga begitu. Untuk jenjang diploma itu 90-an. Jadi sama dari Gak ada beda ya Pak. Gak ada ya? beda. Cuma ini perbedaannya di dalam bagaimana kita menyiasati agar konten. Nah, kalau kita bicara kurikulum itu kan ada konten itu materi gitu ya. Ada capaian pembelajaran atau kompetensi gitu ya. Nah, di UT sebagai satu contoh kurikulum sama dengan pendidikan tatap muka atau reguler. Tetapi di UT itu selain tatap muka, selain pembelajaran daring kan ada juga beberapa pertemuan tatap muka, gitu ya. Atau bahkan ada mahasiswa yang 100% atau fully online gitu, fully online pendidikan daring gitu ya. Nah, bagi yang fully online ya sudah seperti itu. Tetapi bagi mahasiswa yang memilih modus online tetapi juga modus tatap muka, maka kita harus bisa membagi dari sekian SKS berapa konten atau konten mana saja yang bisa dipelajari dan dicapai oleh siswa atau oleh mahasiswa melalui proses belajar mandiri. Karena PJJ ini yang paling penting dari sisi mahasiswa, dari sisi siswa adalah kesiapan untuk belajar
mandiri. Ada kemauan gitu ya Ada Pak. kemauan belajar mandiri. Jadi kalau dia tidak siap dengan pola kultur sistem belajar mandiri, sulit bisa menerapkan untuk pendidikan jarak jauh. Kenapa? Karena selama proses pembelajaran itu tidak ada pembimbingan yang dilakukan secara langsung oleh institusi. Jadi ngenteng no gitu ya bahasanya. Jadi kalau ya. mereka tidak siap dengan belajar mandiri, belajar mandiri itu belajar yang dimunculkan atas inisiatif atau prakarsa atau motivasi diri. Tanpa itu maka tidak akan jalan itu proses apapun yang disiapkan oleh lembaga. Oke. Jadi kemandirian belajar itu hal yang pertama. Selain yang saya sampaikan tadi adalah kurikulum. Jadi misalnya ada 140 SKS. Katakanlah sekarang 141 SKS itu kan dipecah jadi beberapa mata kuliah gitu atau mata pelajaran. Katakanlah mata pelajaran A. SKS-nya 3. Kompetensi yang harus dicapai katakanlah ada 10. Bagi mahasiswa yang mengikuti fully online, maka 10 SKS itu, 10 kompetensi itu, dan tentu di dalamnya juga ada konten yang harus dipelajari. Mereka harus bisa belajar mandiri, harus bisa dikuasai, dan itu harus pintar-pintar para penyusun kurikulum. Jadi jangan sampai dia menyusun konten dan kompetensi yang tidak bisa dicapai oleh mahasiswa secara mandiri. Nah, dengan demikian kemudian selain belajar mandiri, kita memberikan apa yang dikenal dengan istilah bantuan belajar. Bantuan belajar. Nah, akhirnya kita memilah berapa SKS dan konten apa saja yang bisa dicapai oleh mahasiswa, dikuasai oleh mahasiswa melalui proses belajar mandiri, dan konten mana saja, capaian pembelajaran mana saja yang hanya bisa dicapai dengan bantuan belajar. Yang kita kenal dengan istilah tutorial. Apakah itu tutorial tatap muka, apakah itu tutorial online, apakah tutorial webinar atau kombinasi di antara modus-modus itu harus bisa. Jadi pengembang kurikulum harus bisa memilah-milah mana konten dan kompetensi yang bisa dicapai penuh oleh mahasiswa melalui fully online, melalui belajar mandiri, gitu ya. Dan konten kompetensi mana yang hanya bisa dicapai oleh mahasiswa dengan adanya bantuan belajar melalui kehadiran pembimbing atau tutor. Ini harus pinter. Ini proses persoalan kurikulum gitu ya. Itu yang kedua selain kemandirian belajar. Yang ketiga yang harus disiapkan tentu adalah infrastruktur. Ya, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan apa yang sekarang kita kenal dengan ya mohon maaf, ada platform Zoom, ada platform itu nggak bisa sepenuhnya. Nah, kita harus punya, mereka kan menggunakan tidak memiliki infrastruktur sama sekali. Kalau UT tidak. UT itu juga memiliki server. Punya server sendiri. Iya, punya server sendiri. Sehingga semua data proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung tercover di server kita. Jadi kami memiliki server untuk kepentingan registrasi, untuk kepentingan pembelajaran, untuk kepentingan evaluasi. Tetapi yang terjadi sekarang kan tidak. Jadi mereka tidak memiliki server apapun. Tidak memiliki infrastruktur yang milik lembaga. Jadi mereka hanya mengandalkan fasilitas. Pokoknya yang penting saya bisa bertemu secara tatap muka walaupun melalui media daring. Itulah pembelajaran daring. Tidak seperti itu juga. Tidak lewat aplikasi-aplikasi gitu ya Pak. Jadi kita memiliki aplikasi yang namanya LMS, Learning Management System. Nah, semua data, proses, dan hasil belajar mahasiswa kita simpan di server kita. Gitu. Jadi banyak hal. Nah, tapi yang paling penting seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu kemandirian belajar dari mahasiswa atau siswa. Kalau ini tidak bisa, maka tidak akan bisa belajar jarak jauh itu terjadi. Yang kedua adalah konten. UT memiliki konten yang kita kembangkan, create dalam bentuk buku materi pokok atau yang publik kenal dengan istilah modul. Tanpa modul, tanpa buku materi pokok, tanpa konten, tidak ada itu yang namanya pembelajaran jarak jauh. Tidak ada materinya gitu ya Pak ya. Mau dipelajari gitu ya, atau materinya hanya berdasarkan presentasi gitu ya, PowerPoint segala macam. Ya kalau begitu caranya bagaimana bisa mencapai kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulum? Hasilnya nggak maksimal itu tadi ya tidak Pak. Maksimal, gitu
Oke. Yang ketiga terkait dengan Infrastruktur. Oke. Jadi nggak hanya muridnya yang mandiri, tapi gurunya Gurunya, atau dosennya, pengajarnya juga begitu. pekerjaannya lebih banyak Lebih sebenarnya banyak, Pak ya. harus Mempersiapkan segala mempersiapkan sesuatunya segala untuk sesuatunya, mahasiswanya. betul, iya. Oke. Jadi bukan hanya karena sekarang keluhan yang banyak terjadi itu Mas di dalam pembelajaran. Kenapa kemudian banyak keluhan dari masyarakat dan orang tua? Pembelajarannya tidak terjadi, proses pembelajaran tidak terjadi, interaksi, transaksi, transformasi pembelajaran itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah mahasiswa, siswa diberi tugas. Nah, iya benar, tugasnya sampai Tugasnya banyak sampai banget gitu ya. berkabek. Tapi siswa tidak diberi materi apapun, tidak ada konten yang mereka transaksikan di dalam proses pembelajaran. Jadi pokoknya kamu kerjakan tugas, Ya kalau itu yang terjadi ya itu bukan pembelajaran daring. Itu apa ya? Saya nggak tahu itu namanya apa. Karena kurangnya perencanaan itu tadi ya. Tidak ada perencanaan yang dilakukan di awal. Ya kalau misalnya 2021 kita akan melaksanakan pembelajaran daring, mestinya sekarang perencanaan sudah dilakukan. Nah, itu benar ya. Jadi sebenarnya untuk proses pembelajaran daring atau jarak jauh ini Pak, tantangan yang paling utama nih yang harus dikelirkan terlebih dahulu dari penerapan sistem pembelajaran ini tuh apa sih Pak? Selain kemandirian dari siswanya itu tadi? Yang kedua adalah ya dari sisi guru juga begitu, guru dosen gitu ya. Jadi harus disiapkan, dan yang paling penting itu adalah ini Apa itu? transaksi yang harus terjadi di antara oke. guru dengan siswa. Jadi seperti Ada interaksi gitu. Ada interaksi. Jadi pembelajaran daring pun itu tidak boleh menghilangkan transaksi, karena esensi dari pembelajaran itu adalah interaksi, transaksi atau transformasi. Oh, oke. Jadi nggak cuman diberi tugas kemudian ngilang gitu ya, ditunggu, iya. ngumpulin harus jam segini gitu. Itu mah bukan pembelajaran. Jadi esensi ini yang harus dicatat ini. Jadi yang harus diketahui oleh Sumitra Radio Suara Giri adalah pembelajaran itu baru dikatakan sebagai pembelajaran, atau esensi pembelajaran itu adalah transaksi, interaksi, transformasi. Ketika tiga hal itu tidak ada, itu bukan proses pembelajaran. Ya ceramah biasa Mas. Oke. Ceramah seperti saya ceramah gitu ya. Orang mendengar mengerti. Itu bukan transaksi itu. Nah, transaksi itu ada proses diskusi, ada tuh tanda jawab. Dua arah gitu ya. Jadi dua arah. Bahkan multi. Bisa multi. Jadi saya misalnya sebagai tutor dengan mahasiswa terjadi dengan mahasiswa begitu. Jadi multi arah. Itulah esensi dari pembelajaran. Tanpa itu bukan pembelajaran. Pembelajaran daring pun seperti itu. Keren ya. Jadi UT ini sudah sejak 1984 sudah 84 pakai sistem seperti ini ya Pak ya. 36 tahun. Nah, ini juga ada pertanyaan yang Dede terima ini dari Eko. Nah, saya lulusan Corona, Pak. Lulusan tahun ini. Saya berencana kuliah tapi dilarang sama orang tua. Akhirnya saya memilih kerja sebagai SPB. Oke, sales promotion boy ya. Tapi saya pengen tertarik kuliah di UT. Cuman kadang waktu kerja saya itu sampai malam. Nah, waktu pendidikannya UT ini bagaimana? Terus kalau ada tugas-tugas dan saya dalam posisi kerja, itu bagaimana sih Pak? Terima kasih, mohon pencerahannya dari Eko. Terima kasih Eko. Ya, makanya ini bagus ini. Banyak masyarakat yang juga bertanya seperti ini. Kalau saya misalnya kerja saya itu katanya tidak mengenal waktu gitu ya. Andai saja waktu. Apalagi promosi gitu ya. Sudah. Di UT itu fleksibel Mas. Apalagi yang namanya pembelajaran online, pembelajaran daring ya. Jadi waktu belajar mahasiswa itu 7 hari. Itu untuk satu sesi. Jadi misalnya kalau di tatap muka, misalnya sekarang adalah pertemuan tatap muka. Waktunya hanya 2 jam. Oke. Tetapi kalau online, waktunya itu sesi pertama atau pertemuan pertama itu 1 minggu. Oh, dan itu 24 lama ya? jam. 24 jam. Jadi misalnya sekarang ya kita mulai sesi pertama itu biasanya hari Senin. Jadi hari Senin sampai ke hari Minggu. Itu sesi pertemuan tutorial online atau daring yang pertama. Dan itu per harinya 24 jam. Jadi misalnya Mas Mas Eko kerjanya mulai jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Jam 9 malam misalnya. Ya sudah, jam 10 sampai jam 8 pagi itulah waktu belajar. Boleh ya, bisa boleh. ya Pak ya. Atau ketika Mas Eko lagi tidak ada
rehat misalnya di sela-sela kesibukan pasti dong, masa tidak ada Iya tidak sih, ada jam makan siang gitu kali ya. jam makan siang silakan. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PC gitu. Tugasnya pun juga begitu. Jadi tugas sekarang diberikan, maka waktunya itu maksimal 2 minggu. Oh, jadi nggak langsung Tidak langsung harus tugas dikumpulkan sekarang, hari harus ini gitu dikumpulkan ya? Hari enggak. Diskusinya pun juga begitu. Seperti kita chatting di medsos gitu, di Twitter gitu ya. Tutor memberikan tugas sekarang. Ya mungkin saya bisa nyempatnya nanti sore atau mungkin malam atau mungkin besok atau mungkin minggu depan, enggak masalah. Jadi nggak ada pakem hari ini ada proses pembelajaran, jadi semuanya harus hadir, harus ikut gitu enggak ya Pak? Enggak. Kita kasih waktu selama 1 minggu. Jadi artinya kalau ada kita itu kan maksimal itu kan 8 kali pertemuan, 8 sesi pertemuan. Itu artinya 8 kali 7. 8 kali 7. Berarti berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan penuh mahasiswa bisa mengikuti belajar. Jadi no problem. Oke. Karena itulah makanya pendidikan jarak jauh itu banyak diminati oleh mereka yang sibuk gitu ya. sibuk, yang Pekerja. hampir tidak ada waktu. Seperti Mas Dedek sekarang. Iya. Silakan saja. Boleh ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Di waktu lagi ada spot gitu ya, spot iklan kan ada jeda. 5 menit kan lumayan Iya, mempelajari satu materi misalnya. Di sela-sela kesibukan. Oke, paham. Jadi tidak usah ragu Mas Eko dan mitra Suara Giri, UT fleksibel. Kata kuncinya adalah fleksibel. Nggak ada alasan untuk nggak kuliah walaupun sibuk ya Pak. Betul. Itu nggak zamannya lagi gitu ya. Sibuk. Nah, ya kalau dulu mah silakan saja. Tapi sekarang sudah ada pendidikan tinggi jarak jauh yang terbuka, luas dalam sistem pembelajarannya, dalam pengaturan waktu belajar, maka tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Oke deh. Mitra Suara Giri masih ditunggu ya buat yang ingin berinteraksi di 421366 ya bersama Universitas Terbuka. Kita membahas mengenal sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Selepas kita nikmati beberapa yang spesial, Dede dan juga Bapak Imam akan kembali untuk menyapa ruang dengar Mitra Suara Giri semuanya. Lagi ngapain sih, Dek? Lagi cari info temanku, si Nisa mau kuliah kak. Tapi dia pengennya bisa fleksibel dengan kerjaannya. Ngapain bingung? Makanya jangan update status alay aja, update pendidikan juga dong. Kuliah sekarang bisa online loh. Zaman sekarang kan sudah serba digital. UT Jember, solusi terbaik untuk yang ingin kuliah tapi juga bisa sambil kerja. Memungkinkan buat kamu-kamu kuliah di mana aja dan kapan aja. UT sudah hadir di 36 negara. Kuliah zaman now ya di UT Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Buruan daftar di UT Jember, Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Telepon 0331 326 444, WhatsApp 0811 319 7676. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Untuk registrasi 2021 mulai 10 Agustus 2020 hingga 13 Januari 2021. Universitas Terbuka, Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. Pelopor pembelajaran online di Indonesia ya, cuman UT Jember nih Pak ya. Nah, kita masih berbincang bersama Bapak Imam. Nah, Pak, kita langsung aja nih. Bagaimana sih sistem pendidikan jarak jauh itu bisa tetap berkualitas, kaya makna dan terus memberikan bekal solid bagi mahasiswanya? Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Dan ini menjadi perhatian dari kami, khususnya dari sistem pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan gitu ya. Ini sebetulnya ini terkait dengan persoalan jaminan kualitas, Mas. Oke. Jadi jaminan kualitas, apakah pendidikan jarak jauh itu kualitasnya verified gitu, bisa dipastikan gitu, baik itu dari segi perencanaan, dari segi proses maupun dari segi hasil. Nah, terkait dengan hal ini kami ada 2 hal yang kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pembelajaran sistem pendidikan jarak jauh itu secara kualitas verified gitu ya, tidak diragukan gitu ya. Pertama adalah review. Kita selalu secara berkesinambungan, secara berkala melakukan review kualitas. Evaluasi gitu ya. Ya. Pertama review terhadap kurikulum.
Nah, kurikulum kita itu kita lakukan review paling tidak itu 5 tahun sekali. Kecuali ada perubahan-perubahan yang signifikan, baik itu di dalam konteks dinamika nasional bahkan internasional, dan terutama kalau terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang menjadi core base dari setiap kurikulum pendidikan. Gitu ya. Yang pertama, kami melakukan review paling tidak 5 tahun sekali. Review ini juga berimplikasi pada review konten yang kita bicarakan tadi. Jadi konten itu buku materi pokok. Jadi buku materi pokok itu akan selalu dinamis, berubah, direvisi sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam ilmu, pengetahuan dan teknologi yang menjadi basis dari pengetahuan itu. Itu kami lakukan review kurikulum, review konten. Yang ketiga juga kita melakukan review terhadap proses. Apakah proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini dengan beragam modus yang dilakukan, dengan radio, dengan televisi, dengan daring atau online, dengan tatap muka atau blended gitu. Itu kita review apakah prosesnya sudah sesuai dengan yang kita desain. Kalau ada kendala, apa kendalanya? Karena dalam satu proses tidak jalan, apa yang menyebabkan ini tidak jalan proses itu? Dan itu kita lakukan. Jadi terus mengkaji. Terus mengkaji, sehingga dari waktu ke waktu proses pembelajaran yang kita lakukan, kurikulum yang kita berikan, dan konten yang kita berikan kepada mahasiswa sebagai bekal dia untuk belajar, itu selalu update. Selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu mengikuti perubahan yang terjadi, dinamika yang terjadi di internal maupun eksternal Universitas Terbuka. Yang ketiga, hasilnya juga begitu. Kita evaluasi. Ini kenapa kok mata kuliah ini kok seperti ini hasilnya? Padahal yang target yang kita capai adalah sekian persen dari mahasiswa itu lulus dengan nilai B misalnya, dengan nilai A. Ini kenapa tidak dicapai? Kita lakukan evaluasi. Apakah itu terkait dengan kurikulum? Kalau kurikulum pada bagian mana? Apakah kompetensi pembelajaran yang tertulis di dalam kurikulum itu terlalu tinggi yang tidak mungkin dicapai melalui proses pembelajaran daring, atau bukan? Atau mungkin karena prosesnya. Kalau proses, siapa ini? Apakah memang kemandirian mahasiswa yang kurang, atau tugas-tugas diskusi yang didesain selama proses pembelajaran itu tidak mendorong mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran, atau infrastruktur yang ada? Kita menggunakan LMS, Moodle misalnya. Apakah Moodle tidak memfasilitasi proses interaksi pembelajaran yang terjadi? Kalau tidak, apakah kita harus tingkatkan Moodle-nya atau kita ganti dengan platform yang lain atau apa gitu. Dan ini kita lakukan setiap semester, kita lakukan setiap tahun kita lakukan, dan untuk kurikulum dan konten itu kita lakukan 5 tahun sekali. Tidak mungkin kalau BMP itu per tahun, Mas. Tidak mungkin gitu ya, karena tetapi mungkin saja dalam konten-konten tertentu eksak misalnya, itu kan perubahannya cepat banget lebih gitu cepat ya, daripada ilmu-ilmu sosial gitu. Itu yang pertama kita lakukan, review kualitas dari proses perencanaan kurikulum, konten, proses serta hasil. Nah, yang kedua adalah sertifikasi. Sertifikasi. Ini yang harus diketahui oleh publik, tidak hanya oleh mitra Suara Giri FM, tapi oleh publik luas. Sertifikasi itu penting, baik terkait dengan sertifikasi institusi maupun sertifikasi program studi. Jadi jangan terkecoh, tergoda, terjebak oleh promo kuliah murah gitu. Kuliah murah. Tidak ada begini, tidak begini gitu ya. Ternyata sertifikasinya tidak jelas. Tidak diakui. Tidak diakui gitu ya, hanya terdengar gitu ya. Terdengar pun masih lamat-lamat gitu ya. Nah, kalau UT silakan dicek di laman BAN PT .id gitu ya. Universitas Terbuka itu memiliki 35 program studi dan semua sudah terakreditasi B, bahkan 7 diantaranya adalah terakreditasi A. Luar biasa. Nah, institusinya UT itu sudah terakreditasi B. Bahkan sekarang kami sedang proses pengajuan reakreditasi institusi. Siapa tahu nanti bisa mencapai akreditasi A unggul. Amin, mudah-mudahan. Ini dua hal yang bagaimana kita bisa memastikan bahwa seluruh proses layanan dan hasil dari sistem pendidikan jarak jauh yang dikembangkan oleh Universitas Terbuka itu verified gitu. Terjamin sehingga masyarakat tidak kecewa. Oke. Nah, gitu. Jadi
lulusan UT ini mahasiswanya juga benar-benar berkualitas Benar-benar, gitu ya bahkan Pak ya. banyak sekali lulusan UT program S1 UT yang kuliah di luar negeri. Tidak ada masalah. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebelumnya pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka ini telah dibuka ya, Pak, Iya, hingga iya. 13 Januari 13 2021. Januari. Nah, Tetapi itu bagaimana prinsipnya- mekanismenya? Mekanismenya ya. Oke, jadi ini untuk masyarakat termasuk Mas Eko tadi yang bertanya, kalau mau melakukan pendaftaran sekarang itu mulai semester sekarang, Mas. Mulai semester sekarang sistem registrasi mahasiswa baru wajib dilakukan secara online, tidak lagi secara tatap muka atau reguler. Kalaupun mahasiswa datang ke UT Jember, kami hanya menyiapkan scanner dan kami menyiapkan PC untuk proses Daftar online itu tadi. online secara mandiri. Jadi kami tidak lagi melakukan, kalau dulu kan kami begitu mahasiswa datang ke kantor kami layani mana bukti registrasinya. Jadi mereka bawa formulir, membawa fotokopi segala macam. Kami yang mengentrikan dan kami yang melakukan scan. Sekarang mulai semester sekarang ini untuk diketahui oleh mitra Suara Giri FM dan publik yang mau meregistrasi di UT, semuanya sekarang prosesnya dilakukan secara online. Di mana teman-teman bisa melakukan? Silakan buka laman sia.ut.ac.id. Jadi sia.ut.ac.id. Ketik aja itu nanti akan muncul. Nah, tetapi sebelum melakukan proses registrasi di sini, di situ ada panduan, Mas. Ada panduan registrasi. Silahkan pelajari dulu, baca dengan cermat. Kalau sudah paham apa yang harus dilakukan, dokumen apa yang harus disiapkan, silahkan langsung melalui proses registrasi. Jadi jangan langsung masuk gitu. Tanpa harus persiapan. Wah, ini belum, ini kurang gitu. Nah, nanti begitu selesai loh. Ini kok begini nih ya, panduannya dibaca dulu ya, panduannya dibaca dulu. Itu kalau mau langsung registrasi. Tetapi kalau ingin tahu tentang apa, mengapa dan bagaimana UT, kami menyediakan berbagai layanan online. Bisa membuka laman UT Pusat. UT Pusat. Nah, jadi bisa dibuka di ut.ac.id. ut.ac.id. Kalau ingin mengetahui informasi tentang apa, mengapa dan bagaimana UT. Itu kalau yang ada di UT Pusat. Tapi kalau Jember tinggal tambahkan Jember aja di depan. Jember. Jember.ut.ac.id. Nah, itu layanan kami. Tetapi kami juga memiliki layanan di luar website seperti medsos di FB, di YouTube, kami punya di IG, di Twitter kami punya. Silakan kunjungi layanan website kami maupun di medsos kami untuk mengetahui tentang bagaimana tentang Universitas Terbuka. Prinsipnya pendaftaran di UT itu berlaku sepanjang tahun. Kapanpun mahasiswa mau daftar, misalnya tidak harus semester baru ya, Pak? Tidak harus semester baru. Ini kan terakhir kan tanggal 13 Januari itu untuk semester sekarang. Tetapi kalau mahasiswa lewat dari tanggal 13, mereka akan dihitung ke semester berikutnya. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Kapanpun calon mahasiswa siap untuk daftar, silakan. Ini prinsip keterbukaan dan prinsip fleksibilitas di dalam sistem registrasi mahasiswa baru. Oke deh. Nah, kalau ini ada pertanyaan dari Aan nih, Pak ya. Saya sudah kuliah, lulus S1, tapi ingin melanjutkan pendidikan guru S1 di UT. Bisa apa tidak, Bapak? Terus pendidikan jurusannya apa aja untuk pendidikan guru di UT itu? Udah gitu aja. Oke. Ya, jadi Mas Aan ya, di UT itu ada 35 program studi. Nah, untuk keguruan itu ada 11. Ada 11 program studi. Cuma tidak disebutkan ya Mas Aan tadi itu S1-nya apa? Enggak sih. Oh iya. Disebutkan. Kalau Mas Aan mau melanjutkan studi ke S1 PGSD atau S1 PG PAUD gitu ya. Itu cukup menempuh 3 semester, Mas. Jadi kita memberlakukan alih kredit. Jadi bagi mahasiswa yang sudah sarjana tapi mereka bekerja di satuan pendidikan ya, apakah itu di PAUD, apakah itu di SD, di SMP, SLTA, tetapi tidak
linier, tidak relevan gitu ya dengan mata pelajaran yang ditugaskan, maka dia kan wajib linearisasi ijazah. Nah, kalau guru SD, guru PAUD, kita memberikan kesempatan untuk program masukan sarjana hanya 3 semester. Oke. Tapi kalau berbeda jurusan? Enggak masalah. Oh, bisa Ini ya, Pak. S1 PGSD, S1 PG PAUD masukan sarjana itu beragam sarjana. Dokter pun boleh, insinyur pun boleh. Yang penting sudah S1. Oh, oke. Jadi kalau mau masuk ke menjadi guru gitu, karena banyak sekarang kan guru-guru SD itu yang tidak linear. Tidak linear. Maka kami memiliki program studi untuk kepentingan linearitas ijazah. Jadi 3 semester. Tapi ada program-program studi pendidikan yang lain, misalnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan PPKN, terus pendidikan ekonomi dan pendidikan teknologi pendidikan. Itu semuanya guru kecuali teknologi pendidikan. Boleh tidak guru. Oke. Jadi misalnya ingin dia bekerja sebagai operator di sekolah, nah, operator dapodik misalnya, waduh saya harus sarjana, silakan masuk ke S1 teknologi pendidikan. Nah, tetapi yang lain itu semua program pendidikan yang di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu harus guru minimal 1 tahun. Jadi lulusan 2020 tidak bisa. Karena belum 1 tahun. Belum 1 tahun, jadi harus 1 tahun dan dibuktikan dengan kepemilikan surat keterangan mengajar atau SK pengangkatan sebagai guru. Di satuan pendidikan itu. Boleh guru HR, guru honor, guru apalah namanya, terserah, yang penting dia guru. Gitu. Oke, dia paham ya. Jadi buat Mas Aan kalau kurang jelas nanti bisa kunjungin lamannya UT kali ya. Iya. Atau mungkin di laman UT itu ada fitur chatting dengan admin nggak sih, Pak? Ada. Biar bisa tanya-tanya. Atau di mungkin call centernya kali. Call center ada. Oke. Iya. Di call center ada. Silakan monggo kalau mau ke call center. Kalau melalui laman itu untuk registrasi, untuk registrasi kalau ingin lebih jauh dengan call sia.ac.id. center biar bisa interaktif gitu ya. Di 0811 3197 676. 676. Ini hanya WhatsApp. Oh, WhatsApp. Nah, aplikasinya WA, aplikasinya lebih WhatsApp. enak sih Lebih ya enak, kalau WhatsApp ya. Oke, di 0811 3197 Oke. 676. Oke deh Bapak. Nah, karena memang terbatasnya waktu nih, terakhir nih pesan apa yang bisa disampaikan untuk Bapak ya, buat mahasiswa atau mungkin buat para pelajar-pelajar ini biar lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran daring PJJ gitu. Iya. Ya, terima kasih Mas Dede dan teman-teman mitra Suara Giri FM dimanapun Anda berada. Saya hanya menyampaikan bahwa sistem pendidikan jarak jauh itu bukanlah sebuah sistem yang yang didesain secara acak gitu ya. Jadi sistem pendidikan itu merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Ya, dan kami sudah membuktikan sistem pendidikan jarak jauh itu bisa terselenggara dengan baik, efektif gitu ya. Sejak 1984 sampai sekarang masih tetap eksis dan mahasiswanya selalu meningkat. Sekarang sudah ada 300.000 orang mahasiswa yang bergabung di Universitas Terbuka. Kalau tidak efektif, tidak mungkin ada mahasiswa sebanyak itu. Nah, benar. Gitu ya. Yang kedua, kami selalu melakukan proses review dan sertifikasi untuk menjamin bahwa seluruh perencanaan, proses dan hasil proses pendidikan tinggi jarak jauh itu benar-benar verified, tidak kalah kualitasnya baik itu proses maupun hasilnya daripada atau dibandingkan dengan pendidikan tinggi yang lain. Jadi jangan ragu-ragu, silakan bergabung dengan kami Universitas Terbuka Jember. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, kami sudah menyebutkan tadi, silakan langsung kontak center kami di 0811 3197 676 atau di website kami ut.ac.id atau jember.ut.ac.id.
Oke deh Bapak, terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD ya, yang selaku Direktur Universitas Terbuka Jember sudah berbagi bersama Mitra Suara Giri mengenai sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Lain waktu kita bisa bersua kembali ya Pak. Insyaallah, siap. Oke deh Mitra Suara Giri, terima kasih juga buat yang sudah berinteraktif untuk pagi kali ini. Didi juga pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yuk, Waalaikumsalam dah. warahmatullahi wabarakatuh.